Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini videonya ingin membahas tentang kekurangan dan kelebihan iPhone 11. Ini kekurangan iPhone 11 ya, simak dulu. Yang pertama itu layarnya masih LCD IPS ya, belum OLED. Kalau yang iPhone 11 Pro itu udah OLED. iPhone 12 yang base model juga sudah OLED ya teman-teman. Jadi kalian harus mikir dulu. Kedua, menurutku bezelnya ini masih cukup tebal ya teman-teman. Di harga segitu kalau beli HP Android udah dapat bezel yang tipis-tipis. Ini lihat, bezel iPhone 11 itu masih sangat tebal, gak seperti iPhone 12 ya. Tapi kalau masalah bezel itu sih tergantung selera masing-masing ya. Ada yang gak meduliin tentang bezel karena ukuran layarnya juga sama, 6,1 in ukuran layarnya iPhone 11 ini. Tapi kebanyakan di tahun 2024 itu orang-orang kalau beli HP ya lihat bezelnya yang tipis, karena walaupun 6,1 in kalau bezel tipis itu kelihatan layaran lebih besar. Selanjutnya adalah framenya, ini masih melengkung ya teman-teman, belum kotak. Kalau iPhone 12 atau 12 mini itu sudah kotak, tapi iPhone 11 ini masih modelnya melengkung. Kalau model frame yang kebanyakan sekarang itu udah kotak. Android juga yang terbaru biasanya udah menggunakan kotak. Tapi kalau menurutku sih lebih nyaman yang frame yang seperti ini yang melengkung. Kalau digenggam itu lebih nyaman, gak gampang capek atau gak gampang sakit di tangan. Tapi ya kebanyakan orang sih ada yang mikir soal frame, ada yang enggak sih. Soalnya nanti kalau kalian beli juga pasti dipasangin casing, jadi framenya nggak kelihatan. Sekarang juga bisa diakalin, banyak itu case yang modelnya udah kotak. Dan soal jaringannya itu masih menggunakan 4G ya teman-teman, belum 5G. Kalau kalian beli HP Android harga segitu biasanya udah dapat 5G, atau kalian beli second yang iPhone 12 itu udah dapat 5G juga. Daripada kalian mau beli HP iPhone 11 baru, mending iPhone 12 second. Terus kaca belakang iPhone 11 itu glossy ya teman-teman, gampang banget sidik jari kalian itu nempel di sini, jadi kelihatan kotor kaca belakangnya ini. Kalau kalian nggak sering-sering bersihin ya kelihatan kumel sekali HP kalian itu dari belakang, karena yaitu sidik jari gampang nempel, kotor sedikit nempel. Apalagi kalau kalian pegang minyak atau tangan kalian itu gampang berkeringat, pasti gampang banget nempel dan kotor. Sekarang kita bahas kelebihan iPhone 11 di tahun 2024. Kalau kalian mau beli, lihat dulu ini. Pertama itu chipsetnya A13 Bionic masih cukup oke untuk digunakan di tahun 2024 ini. Layarnya juga sudah cukup besar ya teman-teman, di 6,1 in. Kalau menurutku ini yang pas sih, layar segini ini nggak kebesaran nggak kekecilan. Terus kameranya ini ada dua ya, kamera belakangnya, kamera wide 12 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Kita coba dulu teman-teman ya. Ini kita coba untuk foto dan video. Ini hasil kamera wide 12 megapiksel. Dan kita coba untuk ultrawide-nya ya teman-teman, dan ini hasilnya ultrawide 12 megapiksel dari iPhone 11. Kita coba merekam video dengan resolusi 4K 60 fps. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya, rekaman video pakai iPhone 11 4K 60 fps ya teman-teman. Menurutku sih warnanya masih oke sih, kontrasnya juga cukup oke, lebih ke natural, nggak terlalu jomplang banget ya kontras warnanya. Dan menurutku sih fokusnya juga oke. Kalau kalian suka bikin konten sih cocok sih iPhone 11 ini kameranya, bikin video di konten TikTok atau Instagram masih cukup oke. Kemudian baterainya 3110 mAh, menurut aku sih cukup sih. Kalau kalian nggak ngegame terus sih gitu sih cukup, ngegame ya bentar saja, tapi nanti kalian harus pikir cas lagi untuk penggunaannya. Tapi menurutku masih cukup sih di baterai segitu, apalagi kalau baterai health kalian itu masih sehat. Minimal ya baterai health kalian itu di atas 80% atau 85 itu masih cukup oke menurutku. Kalau buat ngegame dan buat bikin konten masih cukup oke iPhone 11 itu. Kelebihan lagi adalah iOS-nya sudah 17.3 teman-teman, dan tahun depan itu masih mendapatkan upgradean iOS lagi. Di iOS 18 kalian masih dapat upgradean
Jadi kalau beli HP iPhone 11 itu masih bisa kalian gunakan 1-2 tahun ke depan, masih aman karena masih dapat upgradean lagi di iOS 18 nanti. Kalau iOS kalian itu masih di iOS 16, upgrade aja di iOS 17 karena nanti aplikasi-aplikasi yang baru pasti akan lebih enak kalau dipakai. iPhone 11 dengan A13 Bionic ini masih cukup oke sih kalau digunakan buka-buka aplikasi, scroll media sosial, dan main game seperti PUBG atau Mobile Legends itu masih cukup oke. Ini juga saya biasanya push rank pakai iPhone 11 ini. Kalau PUBG masih cukup oke sih. Biasanya kalau full 100% itu di baterai headnya 87%, yang seperti iPhone 11 ini aku pakai PUBG itu di 3,5 jam sampai 4 jam. Dan kelebihan selanjutnya adalah harganya itu sekarang sudah cukup turun ya teman-teman. Untuk barunya itu 64GB itu di harga sekitar 7 jutaan, untuk yang bekasnya di 4 jutaan, tapi tergantung kondisi barangnya sendiri, tergantung iPhone-nya sendiri. Sekian dulu video dari Gesang Channel membahas kekurangan dan kelebihan iPhone 11. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye bye.